Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 186. Saat Kaori mengetahui cerita dari Lala tentang tanda pengenal itu, ketika itu juga ia merasa terharu, hingga dirinya pun hampir menitikkan air mata. Kaori tak menyangka jika nama Kenshin telah lama berada di dalam tasnya. Semua temannya pun yang belum mengenal Kenshin jadi bertanya, siapa dia Kaur? Lala lagi-lagi yang menjawab, hei teman-teman, dia itu yang membuat Kaori sakit demam, yang baru aku ceritain itu loh. Dia itu seorang lelaki yang bekerja jadi cleaning service di kantornya Kaori. Namanya Kenshin, samakan huruf depannya. Kenshin dan Kaori sama-sama berhuruf K. Lalu Sinta menyahut, what's gak salah nih. Kaori kok bisa ya terpikat cleaning service-nya sendiri. Si Mirna menyela, wow banget gitu, ini bisa-bisa jadi cerita film tuh. Kisahnya gimana ya, kok bisa gitu? Aku mau denger nih ceritanya. Pasti cakep tuh cowok. Kaori aja sampai gitu, padahal kerjanya cleaning service. Yang lain juga bertanya gitu. Mereka bicara pada Lala. Si Lala pun menjawab, panjang say ceritanya, penuh liku-liku. Tanya aja tuh pada Kaori sendiri. Di sela hal tersebut, handphonenya Kaori berbunyi. Seseorang telah menelponnya. Temannya pun memperhatikan. Lalu, salah satunya bicara, jangan-jangan itu Kenshin ya. Kaori pun melihat layar Androidnya yang tertera, tak ada namanya. Segera saja ia mengangkatnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Kaori dengan lembut mengucap salam, karena dikiranya mungkin ini Kenshin. Kemudian yang menelpon itu pun menjawab, waalaikumsalam, selamat malam juga ya. Lalu segera ia bertanya, Kaori gimana keadaanmu? Katanya sudah pulang ya. Ini aku Randy, maaf ini nomor kedua. Kaori, hati kecilnya langsung berkata, oh, ini Randy rupanya. Aku kira tadi Kenshin. Lalu, ia pun bertanya, iya, ada apa ya Randy? Randy lalu berkata, ia akan mengucap kalimat. Namun, pada saat itu, temannya Kaori, semua mendengar tentang nama yang baru disebut itu. Seorang lelaki yang bernama Randy. Hingga, temannya pun bicara sendiri, siapa lagi nih cowok? Kaori kok banyak penggemar nih. Kemudian, Randy yang bicara dengan Kaori itu, rupanya, mengatakan sesuatu. Kaur, hari Minggu besok, kamu ke acara weddingnya Nita, sama siapa ya? Waduh Randy to the point nih. Ia memberi sinyal, kalau ke acara nikahan itu, bisa berangkat bersama dirinya. Kaori, yang mendapatannya tersebut, ia terdiam sejenak, masih memikirkan, mau jawab apa nih ya, bisik hatinya. Lalu, ia berkata, entar dulu ya Randy, aku belum tahu nih, mungkin bareng teman-teman kali. Seusai pembicaraan itu, Kaori melanjutkan lagi cerita bersama temannya. Sementara, di lain tempat, di malam itu, pemilik lahan restoran Rena, yang berdiri saat ini, telah merencanakan sesuatu. Rupanya, bos properti itu ingin cepat-cepat menggusur restoran tersebut, guna keperluan pembangunan hotelnya, agar bisa segera dilakukan. Sang bos itu menyuruh anak buahnya untuk memindahkan banner itu ke tempat yang lain. Lalu kemudian, mereka akan mengatakan, jika pemilik restoran sudah melanggar aturan, hingga mereka pun mempunyai alasan untuk memperhentikan restoran ini. Rencana pun dilakukan. 2-3 orang telah ada di depan restoran. Malam yang sudah larut, kesibukan yang sudah terhenti, terlihat banner telah berpindah dari tempatnya. Kini, mereka siap akan mengkambing hitamkan, menaruh kesalahan ke orang lain. Waktu pun terus berjalan, hingga pagi menjelang, sebelum Rena datang, beraktivitas di tempat kerjanya. Sebelum itu pula, di depan restoran itu, sudah ada beberapa orang, yang kemarin, memberi peringatan, bahwasannya, jangan sampai, banner itu, dipindah. Si Rena yang melihat itu, merasa tidak enak hatinya, pasti ada sesuatu, yang akan terjadi. Apalagi, tulisan besar itu, sudah berpindah tempat, dan benar saja, ketika ia mendekat, di depan pintu, tiba-tiba, dirinya,
dihadang 2 orang. Kemudian, mereka memberitahu jika restoran ini harus ditutup dikarenakan telah melanggar kesepakatan. Karyawan Rena pun saat itu sudah pula hadir, bersiap pula akan bekerja, namun mereka semua tak diperkenankan masuk, tertahan di luar, sebelum menyepakati berakhirnya perjanjian kontrak sewa tanah oleh pemilik usaha roti, meskipun waktunya masih 2 bulan lagi. Karena merasa diperlakukan tidak adil, si Rena pun melawan. Ia berucap, bukan dirinya yang memindahkan, hal itu bisa dibuktikan dengan adanya CCTV yang ada di luar ini. Namun, ketika melihat ke atas, alat perekam yang dimaksud Rena itu sudah tak berfungsi. Terlihat error semua. Akhirnya, mau tak mau, setelah terjadi pembicaraan, si Rena pun mengalah. Ia meminta 1 hari ini saja restorannya bisa dibuka, lalu setelah itu ia akan pindah. Permintaan Rena pun disetujui. 1 kali 24 jam ia boleh menempati. Namun, jika sudah lebih dari itu, semua peralatan, barang dan perlengkapan lainnya yang masih tertinggal tidak boleh diambil lagi dan menjadi hak milik sang bos properti. Dengan berat hati, si Rena mengiyakan, bingungnya setengah mati, resahnya sampai berada di ujung rambut. Kemudian, ia menelpon ke sana kemari, ke kerabatnya, termasuk juga ke teman-temannya. Ia mencari bantuan ataupun sekedar informasi yang dibutuhkannya, terutama tempat sementara bagi semua peralatannya ini. Di samping itu, hari ini, restorannya sendiri, beberapa hari lalu, sudah banyak mendapat pesanan dari seseorang yang akan mempersiapkan pernikahan. Makanya, waktu 1 hari ini, begitu berarti bagi Rena. Semua karyawan pun bekerja keras di hari ini. Mereka berencana tanpa istirahat, agar pesanan itu bisa dibuat secepat mungkin. Waktu pun berjalan. Detik-detik terakhir, restoran akan ditutup. Sudah mendekat sekali. Saat ini, sudah hampir di 1:30 siang. Kesibukan luar biasa ada di dalam restoran. Di tengah itu, di depan pintu kaca, seorang lelaki berdiri, melihat-lihat. Nampaknya, dia akan membeli roti. Sementara, dari dalam sendiri, lelaki itu terlihat oleh seorang karyawan. Kalian coba lihat cowok itu. Kayaknya mau beli sesuatu. Coba deh hampirin, ucap salah satu pembuat roti itu. Kemudian, satu di antara mereka mendatangi lelaki yang ada di luar itu. Lalu, dia bicara, maaf sebelumnya, masnya mau beli roti atau makan di sini ya? Yang ditanya pun menjawab, oh ini mbak saya mau makan di sini aja. Setelah mendapat jawaban itu, dipersilahkan, lelaki itu masuk. Duduklah dirinya di sebuah meja yang ada 2 kursi. Lalu, ia pun melihat kanan kiri. Nampak suasana yang sepi. Tak dijumpai orang yang makan roti di sini. Sang pekerja itu pun mengerti. Lalu ia bicara, kalau jam segini, restoran ini memang sepi mas. Soalnya, pada mulai kerja, jadinya longgar kayak gini. Oh gitu ya mbak, jawab lelaki itu. Lalu, sepotong roti sudah di meja. Segelas minuman menyertainya. Namun, ada yang aneh. Meskipun saat ini, pelanggan lagi sepi, kesibukan terlihat sekali di ruang sebelah depan. Banyak orang yang jalan sana-sini. Satunya mengemas barang, satunya membuat roti, dan banyak pula kesibukan lainnya. Di sela itu, sang pemilik restoran, si Rena Larazati, keluar dari ruang kerjanya. Wajahnya agak sendu. Meskipun demikian, ia tetap bekerja, membantu karyawannya membuat pesanan itu. Di sela hal tersebut, tak sengaja, ia melihat ke ruang pelanggan. Saat mengalihkan pandangannya, terkagetlah dirinya, terkejutlah ia, saat menjumpai seorang lelaki, berada duduk sendiri, sambil makan roti, dan minum fresh tea. Kenshin, membuat hati Rena, menjadi tak karuan, antara senang melihatnya, dan menjadi resah, karena tempat ini akan ditutup. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.